Shalom jemaat BCS yang dikasih oleh Tuhan. Kami sangat senang bisa menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari untuk sama-sama kita beribadah dan juga memuji nama Tuhan. Saudara, di minggu Advent yang ketiga ini, mari sama-sama kita mau merayakan bahwa ada satu pengharapan yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena itu saya mengundang setiap kita untuk sama-sama kita siapkan diri kita dan siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Saudara-saudara, ibadah kita pada hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Mari jemaat, dengan penuh keberanian, mari kita hampiri tahta Tuhan yang Maha Suci itu. Mari kita merasakan kasih-Nya, bahkan menikmati indahnya keputusan Tuhan waktu kita diam di hadirat Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Mari semua kita rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di Kiranya Tuhan Kau memenuhi hati dari setiap kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Mari semua jemaat, saya ajak bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih beroleh kesempatan untuk diam di hadirat Tuhan. Kalau kami masih boleh kesempatan untuk Tuhan selalu berserta dengan kami, tidak meninggalkan kami. Kami tahu itu adalah anugerah yang terbesar bagi setiap kami. Kami menjalani hidup yang berat ini tidak sendiri Tuhan. Kami menjalani hidup ini selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu dalam ibadah kali ini kami mau menaikkan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan mengawali dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan, apa yang kami dengar ibadah hari ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi dalam ibadah hari ini. Kami siap lebih lagi memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat semua, dengan penuh ucapan syukur, mari kita serukan namanya, sebab kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Mari kita semua bertepuk tangan. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita semua katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus
Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih dari Jika Allah di pihak kita, Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita sambut Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah turun bagi kita. Mari jemaat, kita semua katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan saya lagi, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sebab Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari tepuk tangan lebih lagi. Mari kita katakan, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sebab Dia itu firman Tuhan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia
Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. katakan sekali lagi, Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari jemaat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat, saya persilakan duduk. Mari persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, karena anugerah yang terbesar itu telah Dia anugerahkan buat kita. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur pada Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. katakan ku angkat hatiku, Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. sungguh kasih Tuhan tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar.
hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. karena Yesus, Karena Yesus kau anugerah terbesar. karena Yesus, Karena Yesus kau anugerah terbesar. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah yang begitu besar yang Kau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan dosa, tetapi Engkau berkenan untuk datang ke tengah dunia demi memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih sayang yang besar yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Maka hari ini, saat ini, di Minggu Advent yang ketiga ini Tuhan, kami sekali lagi rindu di dalam persekutuan kami dengan Tuhan, dengan juga saudara-saudara seiman bersama dengan firman-Mu. Kami boleh sekali lagi disegarkan, diteguhkan dan dikuatkan, supaya lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu ini, kami boleh makin mensyukuri apa yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Tolong kami semua, tolong hamba-Mu dalam segala kelemahannya, supaya kami semua ya Tuhan boleh pulang dengan berkat dan sukacita yang datang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, shalom saudara. Saya mengajak saudara untuk membuka bagian firman Tuhan hari ini di Minggu Advent yang ketiga ini dengan tema sukacita ya, Minggu Advent yang ketiga. Saya memberikan judul khotbah saya adalah Joy to the Max ya, kesukaan yang mencapai puncaknya ya. Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10 dan 11. Yesaya 61 ayat 10 dan 11. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya dalam perjalanan hidup kita, ya, tidak jarang kita ini melakukan kesalahan kepada orang lain, ya. Mungkin kepada orang tua kita dulu waktu kita masih kanak-kanak, atau bahkan setelah kita dewasa sekalipun. Mungkin kesalahan terhadap pasangan kita, ya, baik suami, istri, atau mungkin kekasih. Mungkin itu kesalahan terhadap anak-anak kita, bagi kita yang sudah menjadi orang tua. Intinya dalam hidup yang kita jalani ini, saya percaya kita tidak pernah luput dari yang namanya melakukan kesalahan. Betul ya? Dan saya percaya ini yang saya maksudkan ini bukan sekedar kesalahan-kesalahan sepele. Oh, dulu waktu anak-anak ya mecahin pot kesayangan, ya, mecahin ngerusakkan barang kesayangan orang tua. Mungkin sebagai pasangan kita satu kali sudah dititipi sesuatu, pulang-pulang lupa bawa barang yang sudah dititipkan itu, diwanti-wanti jangan lupa ya. Ya, lalu kemudian kita melakukan kesalahan itu. Ini kesalahan-kesalahan sepele menurut saya. Tapi yang saya maksudkan dalam pendahuluan ini adalah kesalahan-kesalahan yang sampai sudah lewat bertahun-tahun kemudian, kalau kemudian kita ditanya,
Coba pikir, masih ingat nggak kamu pernah melakukan kesalahan apa terhadap orang tuamu? Pernah ingat nggak? Ingat nggak kesalahan apa yang kamu pernah lakukan terhadap pasanganmu? Yang sampai hari ini rasanya kalau nginget itu langsung muncul rasa menyesal. Yang ketika kita ingat, yang muncul tuh rasa bersalah. Saya percaya pasti ada hal-hal seperti itu. Betul ya? Karena harus diakui, kita ini cuma manusia-manusia biasa. Manusia-manusia darah dan daging yang penuh dengan kesalahan dan ketidaksempurnaan. Maka dalam setiap relasi pasti saja kita pernah melakukan kesalahan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengingat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu, apa momen yang paling melegakan? Apa momen yang paling menggembirakan? Saya percaya adalah momen ketika kita mengingat bahwa ketika kita melakukan kesalahan itu, ternyata kemudian orang yang kepadanya kita berbuat salah itu memberi maaf, mengampuni, atau bahkan kemudian menerima kita kembali, memulihkan hubungan yang rusak. Wah, itu rasanya pasti satu momen yang melegakan. Betul ya? Kita melakukan kesalahan, kesalahannya tidak sepele, kesalahan yang cukup serius. Kita tiap kali ingat kita menyesal, kita merasa bersalah. Tapi ketika kemudian orang yang bersangkutan itu, yang kepadanya kita melakukan kesalahan itu, memberikan maaf kepada kita, saya percaya itu momen yang paling melegakan. Betul ya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara memakai gambaran perasaan itu untuk kemudian menyelami apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya ribuan tahun yang lalu. Ketika di dalam ayat yang ke-10 tadi ia berkata, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Saudara, kalau kita menyelidiki bahasa aslinya, apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini istimewa sekali. Karena waktu dia menulis kata aku bersukaria di dalam Tuhan, di dalam bahasa aslinya itu dia pakai dua kata yang akarnya sama, diulang ya. Jadi kata bahagia atau bersukaria, sukacita itu dua kali dipakai. Ya. Menggambarkan apa? Menggambarkan betapa besarnya sukacitanya. Gembira waktu Yesaya berkata aku bersukaria dalam Tuhan itu bukan sekedar seneng karena misalnya sudah lama tidak makan martabak, tiba-tiba ada yang bawain martabak, aduh senengnya luar biasa. Sudah lama ngincer pakaian itu, yang model itu tiap kali selalu keduluan orang. Kali ini koleksi terbaru dari penjahit itu atau butik itu kita dapat, aduh seneng. Gitu ya. Bukan sekedar senang seperti itu saudara. Ketika Yesaya berkata, aku bersukaria di dalam Tuhan. Ketika kita menyelidiki kata aslinya itu. Dia ingin mengatakan aku itu sukacitanya. Itu sukacita yang tidak terkatakan. Super senang. Super bahagia. Karena sampai dia pakai dua kata yang akarnya sama itu dipakai berurutan sama dia. Hanya untuk ngomong sekali perkataan aku bersukaria dalam Tuhan. Sudah begitu masih diulang dua kali. Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Jadi sekali lagi saya kehabisan kata-kata ini. Menggambarkan Yesaya sang nabi itu ngomong soal sukacita itu. Sukacita yang sekali lagi bukan sekedar senang yang biasa-biasa. Sukacita yang luar biasa. Ya seperti judul ini. Joyfulnya itu to the max. Ya, mungkin sebagian orang hari ini ngomong to the moon. Gitu ya. Wah ini joyfulnya itu bukan sekedar joy biasa. Joy yang luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya kenapa Nabi Yesaya sampai begitu bersukacita. Sampai begitu bergembira. Kita bisa perhatikan ayat yang berikutnya atau bagian dari berikutnya dari tulisannya. Ketika ia berkata, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepada kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Waktu kita memikirkan kenapa ya Nabi Yesaya ini sampai mengucapkan sukacita yang luar biasa, sampai begitu bergembira. Dikaitkan dengan apa? Dengan keadaan diri dan bangsanya hari ini dan masa depan. Saudara, ketika Nabi Yesaya menuliskan bagian ini, sebetulnya bagian ini, ayat ini bisa disebut sebagai ayat nubuatan. Nubuatan tentang bangsa Yehuda beberapa tahun yang akan datang, tapi juga nubuatan bagi semua umat manusia, termasuk kita orang percaya setelah ribuan tahun kemudian.
Nubuatan tentang apa? Nubuatan tentang satu hal yang dikatakan akan mendatangkan sukacita yang teramat besar dalam kehidupan manusia. Yaitu sukacita ketika Sang Juru Selamat itu datang ke dalam dunia untuk melakukan satu tugas atau satu pekerjaan. Mengampuni umat manusia dari dosa, memulihkan hubungan kita dengan Allah, memberikan keselamatan. Saudara, ketika Nabi Yesaya menuliskan bagian ini, ya, dia dan orang-orang Israel sebangsanya, orang-orang Yehuda itu sudah menyaksikan bagaimana ketika Allah itu murka kepada manusia, itu murkanya tidak main-main. Khususnya apa yang disaksikan oleh Nabi Yesaya ketika ia hidup dan melayani hari itu adalah kondisi orang Israel, bangsa Israel yang utara, kerajaan Israel utara. Beberapa tahun sebelumnya, orang Israel utara itu yang 10 suku itu pada akhirnya mengalami yang namanya hukuman Tuhan. Mereka dihukum kenapa? Karena berkali-kali Tuhan itu mengingatkan mereka untuk hidup setia beribadah kepada Tuhan. Jangan menyembah berhala. Jangan engkau meninggalkan ibadahmu dengan Tuhan Allahmu. Ya, orang-orang Israel yang 10 suku itu rupanya terus-menerus membandel. Terus-menerus hidup dalam dosa dan kejahatannya. Terus-menerus menyembah berhala, meninggalkan ibadah, ya, penyembahan yang setia kepada Allah Yahweh. Allah terus mengirimkan nabi demi nabi untuk mengingatkan, kalau engkau tidak bertobat, satu kali engkau akan mengalami penghukuman Tuhan. Tapi berkali-kali nabi datang, mereka tetap tidak mau bertobat. Sampai akhirnya sekitar tahun 720-an sebelum Masehi, betul-betul terjadi. Bangsa Asyur dikirim Tuhan untuk menghancurkan kerajaan Israel utara itu. Menghancurkan ini loh, tetangga sebelahnya, ya. Kalau hari ini misalnya kita ini orang Indonesia, lalu kemudian Israel utara itu katakanlah yang ini loh, Filipina atau Singapura atau Malaysia. Jadi sangat dekat kan? Tuhan menghukum mereka, menghancurkan kerajaan Israel utara itu karena mereka menyembah berhala dan tidak mau bertobat. Kehancurannya sangat dahsyat. Kehancurannya itu sangat mengerikan. Ya. Orang-orang Israel utara itu yang tadinya hidup dengan enak, tiba-tiba dalam sekejap hancur. Mereka yang hidupnya penuh dengan kekayaan melimpah, tiba-tiba menjadi bangsa jajahan. Dibuang menjadi budak. Baik yang laki, yang perempuan. Kebinasaan, kematian, kehancuran, semua terjadi. Nah, Yesaya ini kemudian dipakai Tuhan untuk memberi peringatan kepada yang orang Yehuda ini. Yang belum mengalami ini. Orang Yehuda sendiri mengalami hari itu zaman Nabi Yesaya hidupnya mapan. Secara ekonomi baik. Secara pekerjaan sejahtera. Mereka hidup aman, tentram. Ya. Tapi Yesaya sudah dipakai Tuhan untuk memberi peringatan kepada orang Yehuda hari itu. Kalau kamu nanti satu kali kelak juga sama melakukan dosa yang sama seperti saudara-saudaramu Israel utara itu, kamu akan mengalami kehancuran juga. Bahkan kehancuran yang kamu alami, bahkan mungkin kehancuran yang jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan. Karena ada satu bangsa di sebelah utara nanti yang namanya bangsa Babel. Itu akan dipakai Tuhan untuk menghukum kamu dengan hukuman yang lebih keras, hukuman yang lebih kejam bahkan. Nah, Yesaya ini sebagai nabi Tuhan, satu sisi dia melihat bukti nyatanya. Tuhan tidak pernah main-main waktu berhadapan dengan dosa umat manusia. Kalau manusia diperingatkan tidak mau bertobat, penghukumannya luar biasa keras. Orang Israel utara sudah mengalami. Yesaya melihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang Yesaya sebagai nabi juga diperlihatkan penglihatan iman. Nanti Yehuda ini yang kamu layani juga akan mengalami hal yang sama, bahkan lebih buruk. 100 tahun yang akan datang lewat bangsa Babel. Karena mereka juga akan menyembah berhala. Maka saudara bisa perhatikan, bisa bayangkan kengerian hati Yesaya. Sekarang dia ngelihat sendiri loh, Israel 10 suku itu yang lebih besar, lebih kaya, lebih kuat, dibinasakan dalam sekejap oleh bangsa Asyur. Lalu sekarang Tuhan ngomong, nanti sekarang bangsamu yang kamu layani ini pun akan mengalami hal yang sama. Lebih buruk dan lebih mengerikan bahkan 100 tahun yang akan datang. Karena mereka juga melakukan dosa yang sama. Meninggalkan Allah, menyembah berhala. Maka bisa dibayangkan kengerian hati Yesaya memikirkan bangsanya. Nah, tapi di saat kengerian itu datang itu, lalu kemudian Tuhan juga menyelipkan, memberikan berita penghiburan, berita keselamatan. Tapi dikatakan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya, ketika bangsa ini bertobat, ketika bangsa ini kemudian mau mengakui dosanya, meninggalkan penyembahan berhalanya, dikatakan itu tadi, akan datang juru selamat
yang akan memulihkan. Akan datang juru selamat yang akan memberikan pengampunan, pakaian keselamatan dan sebagainya. Itu sebabnya Yesaya kemudian sukacitanya itu jadi meluap luar biasa. Karena dia tahu bahwa bangsanya satu kali nanti akan diampuni. Satu kali nanti bangsanya akan diselamatkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan bicara tentang kehidupan kita. Sekali lagi, ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ada satu masalah besar yang kita akan terus hadapi dan alami dalam kehidupan kita ini. Yaitu masalah bagaimana kita terus-menerus tergoda untuk kemudian jatuh di dalam dosa. Seperti yang beberapa waktu lalu saya singgung, hari ini penyembahan berhala kita mungkin bukanlah penyembahan berhala berupa patung-patung tertentu, figur-figur tertentu yang kelihatan yang kasat mata. Tapi bukankah hari ini tidak berarti kita ini bebas dari penyembahan berhala? Hari ini berhala kita bisa bentuknya macam-macam yang lain, bukan? Mungkin bukan patung, mungkin bukan benda-benda keramat tertentu. Tapi ada banyak hal yang lain yang bisa menjadi berhala-berhala bagi kita. Yang berusaha menggantikan Allah di dalam hati kita sebagai yang terutama. Mungkin itu pekerjaan kita. Mungkin itu rasa aman kita. Mungkin itu harta benda kita. Mungkin itu hobi kesenangan kita. Mungkin itu bahkan keluarga kita. Atau apapun yang lain. Masalahnya dikatakan oleh firman Tuhan, kita semua ini punya kelemahan yang sama. Kita semua ini jatuh dan berpotensi besar jatuh terus-menerus dalam dosa. Dan sekali lagi, kengeriannya adalah bahwa ketika kita melakukan dosa-dosa itu, wow, kehancuran yang menanti kita itu sungguh-sungguh kehancuran yang mengerikan. Sekali lagi, masalahnya adalah kesalahan yang kita bisa lakukan itu, apalagi kepada Tuhan, bukanlah selalu kesalahan yang katakanlah kesalahan-kesalahan ringan dan sepele. Ketika kita berdosa, ketika kita menyakiti hati Tuhan, itu bisa setara dengan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya kesalahan-kesalahan besar, serius yang kita lakukan kepada orang lain. Yang sebetulnya tidak bisa terperbaiki dalam sesaat. Maksudnya begini saudara, sekali lagi tadi kan saya tanya kepada saudara, ada nggak pengalaman-pengalaman kita ini melakukan kesalahan dengan orang lain? Kesalahan yang kita sesali, kesalahan yang mungkin sampai bertahun-tahun pun kita masih ingat, ya, begitu ya. Oh iya, saya pernah melakukan ini nih kepada siapa? Mungkin kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, atau kepada siapapun. Yang kita rasa, aduh, andai waktu itu saya tidak lakukan ya. Tapi ya sudah terjadi. Oke, kesalahan-kesalahan yang kita sesali. Tapi kan kadang ada juga kesalahan-kesalahan tertentu yang levelnya itu bahkan jauh lebih serius. Jauh lebih besar, jauh lebih berat, yang kerusakannya itu sudah tidak terperbaiki. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang remaja putri di Amerika. Ya, yang ya namanya kehidupan seorang remaja biasanya kan mulai muncul jiwa-jiwa pemberontakan kepada orang tuanya. Orang tuanya ngomong apa, dia maunya yang lain. Orang tuanya ngomong apa, dia maunya yang lain. Apalagi dia tumbuh dari keluarga tanpa ayah. Oke. Lalu kemudian masalahnya terus makin memuncak sampai satu titik, ya. Masalah yang terakhir adalah ketika mamanya memberi dia nasihat tentang kelompok pria yang dia seringkali habiskan waktu untuk hangout bersama. Mamanya mencoba untuk memberikan nasihat, peringatan, hati-hati. Menurut aku ini orang tidak benar, ini orang kelompok tidak terlalu baik yang bisa-bisa akan merusak kehidupanmu. Tapi ketika kemarahan perselisihan itu makin memuncak, jawaban si anak remaja putri cuma satu yang akhirnya membuat mamanya bungkam. Ya, gak usah banyak ngomong. Mama sendiri kawin sama mama sendiri, ya, berhubungan seks sama laki-laki yang gak jelas. Sampai hari ini aku gak tahu siapa papaku. Sudah begitu berhenti. Gak bisa ngomong apa-apa lagi, bukan? Mamanya melakukan kesalahan yang tak terperbaiki seperti itu. Maka akhirnya ya sudah. Walaupun mamanya hari itu sudah bertobat, sudah menjadi seorang murid Kristus yang berusaha mendidik anaknya satu-satunya dengan sebaik-baiknya sesuai firman. Tapi ya ada masa lalu yang tidak terperbaiki. Lalu kemudian oke, ya sudah, dia hanya bisa mencoba memberi nasihat. Ya, sampai satu titik ketika si remaja putri ini ya ngomong, sebetulnya bukan minta izin ya, ngomong ya. Nanti weekend ini mau pergi sama mereka. Pergi kemana?
Dah, enggak usah banyak tanya lah. Pokoknya pergi berapa malam, titik. Enggak usah dicari. Ya. Lalu kemudian dia memutuskan pergi. Dan ya seperti banyak kisah yang kita bisa tebak ya, di dalam perjalanan yang singkat itu menjadi kehancuran panjang buat si gadis ini. Kenapa? Karena di dalam perjalanan singkat berapa malam itu dia justru jadi korban kekerasan seksual oleh orang-orang yang dia anggap sebagai teman-teman terbaiknya itu. Pulang itu hatinya hancur. Ya, tapi waktu mau ngomong sama mamanya dia juga malu. Kenapa? Karena mamanya sudah berkali-kali ngomong. Dia pendam sendiri. Di dalam kehancuran, sakit hati, dia pendam sendiri, makin stres dan depresi. Ujung-ujungnya lari ke obat-obatan, narkoba. Sampai satu titik kemudian ketika dia sedang transaksi narkoba itu, dia tertangkap lalu kemudian masuk ke penjara. Waktu masuk ke penjara ya, untuk menjalani satu masa hukuman itu ya, di dalam rasa menyesal, tapi ya dia sudah merasa hidupnya sudah rusak. Ya sudah jalani aja. Ternyata di dalam penjara pun nasibnya tidak lebih baik. Karena dia sekali lagi mengalami kekerasan seksual. Ya, tapi celakanya kekerasan seksual yang akhirnya dia alami di penjara itu yang kemudian justru menulari dia dengan penyakit HIV/AIDS. Dan tidak waktu lama itu HIV/AIDS-nya aktif, langsung menyerang imun tubuhnya. Sehingga tidak waktu lama, ya walaupun orang ini, gadis remaja ini sebetulnya masih belum terlalu dewasa, belum berumur banyak, ya. Tapi akhirnya langsung digerogoti oleh penyakit yang mematikan itu, ya. Dan menuju kepada satu titik saja, yaitu kematian. Ya. Di masa-masa itulah, ya, ada seorang pastor dari gereja Katolik di dekat situ yang kemudian sering melakukan kunjungan, pelayanan sosial kepada para narapidana itu. Ya, dan salah satunya ya narapidana wanita ini yang kemudian terus meminta didoakan dengan satu permohonan ya. Apakah Tuhan mau mengampuni saya? Saya ini sudah terlalu rusak. Saya ini terlalu kotor. Saya ini hidupnya sudah terlalu hancur. Ya. Saya sampai hari ini tidak punya muka, tidak punya keberanian untuk ketemu sama mama muka dengan muka, sekedar untuk minta ampun, ya, karena saya tahu saya sudah menyakiti dia. Bertahun-tahun dia coba menyadarkan saya, tapi saya menolak dan menyakiti dia. Sampai hari ini masih tidak berani ngomong kalau lagi ada di penjara dan sedang menuju kematian. Ya. Dia merasa tidak punya siapa-siapa. Sekarang mau mati. Lalu dalam satu ibadah dia dengar setelah mati ketemu Tuhan, hakim itu untuk menghakimi apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan. Dia merasa makin menderita, dia merasa makin tertekan. Di dunia sudah ketemu orang-orang brengsek, di dunia hidupnya rusak, hancur, menderita gara-gara manusia sesamanya. Sekarang mau pulang pun, mau ketemu Tuhan pun, nanti ketemunya Tuhan yang adalah hakim, yang akan menghakimi dan mengadili hidupnya. Hidupnya hari-harinya penuh dengan ketakutan. Ya, tapi kemudian pastor ini melayani dia dengan kesetiaan dan menyampaikan firman Tuhan. Selama engkau mau membuka hatimu untuk Kristus Sang Juru Selamat, sebetulnya dosa-dosamu diampuni. Dosa-dosamu seberapapun buruknya itu akan menjadi masa lalu. Ya memang tidak bisa dirubah. Ya memang itu masa lalu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Apanya yang mau diperbaiki? Sekarang jalan satu-satunya adalah mempersiapkan kematian menuju kepada Sang Hakim. Tapi percayalah Tuhan itu mau mengampuni dosa-dosamu. Saudara, waktu dia mendengar perkataan-perkataan firman Tuhan ini, lalu kemudian wanita ini ya dilayani di minggu-minggu terakhirnya itu ya. Sampai saatnya ketika kematian menjemput dia itu. Wah. Dia mati dengan sukacita sebetulnya. Walaupun dia memang mati dengan status sebagai seorang narapidana di penjara wanita yang mati karena penyakit AIDS dengan segala penderitaan fisiknya di dunia. Tapi dia berangkat dengan penuh sukacita karena sampai akhir dia menerima berita yang penuh dengan kesukaan itu.
bahwa Tuhan mau mengampuni dosa-dosanya. Tidak ada kesukaan yang lain yang lebih besar daripada kesukaan bahwa seseorang sadar kehidupanku yang kotor, yang rusak ini, Tuhan mau ampuni aku. Itu sebabnya Yesaya berkata, aku bersukaria kepada Tuhan. Aku bersorak-sorai kepada Allahku. Karena berita itu, keselamatan yang dijanjikan itu. Namun lebih dari itu bagi saya, apalagi mengingat hari ini, ya, ketika nanti setelah ini kita akan melanjutkan dengan sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Bagi saya berita sukacita itu tidak cuma satu itu, saudara. Kenapa? Karena bagi saya berita sukacita itu kemudian dilanjutkan dengan apa? Bahwa bukan hanya Tuhan itu mau mengampuni segala dosa dan kejahatan saya sebagai seorang berdosa, tapi bahkan Tuhan itu mau membuka kesempatan bagi saya untuk terlibat dalam pekerjaannya, dalam mengembangkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Hari ini menjadi spesial. Kenapa? Karena saya bukan hanya merenungkan satu kebenaran bagi saya pribadi. Puji Tuhan, aku yang berdosa ini diselamatkan. Puji Tuhan, kepada aku yang kotor, rusak dan bejat ini, Tuhan mau berkenan mengenakan pakaian keselamatan. Memperlakukan aku bahkan seperti mempelainya sendiri. Dia tidak jijik terhadap kehidupanku, terhadap masa laluku. Tapi dia bahkan mengampuni aku. Tapi bukan cuma itu pujian saya. Saya memuji Tuhan. Ya. Kalau saudara menyadari, saudara yang tahu, salah satu yang akan dibaptis hari ini adalah anak saya. Ya. Kenapa saya memuji Tuhan? Saya memuji Tuhan karena saya yang berdosa ini, saya yang adalah seorang papa yang jauh dari sempurna ini. Saya adalah seorang papa yang juga melakukan banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak kelalaian ini. Ternyata masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menemani, menyaksikan anak saya hari ini mengaku dengan mulutnya bahwa dia percaya kepada Tuhan. Satu fase iman yang penting, dibaptis di depan jemaat. Dan lebih dari itu, ya, bahkan nanti saya membaptisnya dengan tangan saya sendiri. Itu keistimewaan besar menurut saya. Ya. Saudara yang lain yang pengen baptis anaknya sendiri ya, masuk saat ya. Saat masih terbuka ya. Siapa yang mau masuk saat. Ya. Nanti dididik menjadi seorang rohaniwan sampai satu hari nanti membaptis ya anak saudara. Ya. Saya beberapa tahun-tahun yang lalu melihat ya seorang pendeta, teman pendeta baptis anaknya, teman pendeta menikah, bukan teman pendeta, teman saya diberkati nikahnya oleh papanya yang adalah pendeta. Saya sudah mikir ya, kira-kira besok-besok saya bisa enggak ya sampai seperti itu. Ya, karena waktunya kan puluhan tahun. Saya bersyukur kepada Tuhan. Berapa banyak orang tua, para papa yang bahkan punya kesempatan menjadi saksi anaknya dibaptiskan, apalagi membaptisnya sendiri. Saya pikir nggak banyak, maksudnya nggak semua orang tua. Dan saya bersyukur, kenapa? Karena mengingat kelemahan, keterbatasan saya, tapi ternyata Tuhan bahkan memberi kesempatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Anda sekalian? Apa yang menjadi berita sukacita Anda pada hari-hari seperti ini? Ya. Apakah yang menjadi berita sukacita bagi Anda di hari-hari yang bahkan katanya menjelang akhir tahun ini kok makin kelam begini ya? Karena ancaman bahaya masih belum selesai, ancaman kekhawatiran perekonomian juga nggak beres dan segala macam. Begitu banyak masalah yang masih menanti kita di depan. Ya. Tapi apa yang membuat Anda bersukacita? Bagi saya minggu Advent ketiga ini mengingatkan kepada kita ada satu hal penting yang kita bisa rasakan sukacita yang sebesar-besarnya seperti Yesaya katakan, aku bersukacita luar biasa. Kenapa? Karena kita mengingat bahwa Yesus Kristus sang juru selamat itu turun dari surga untuk memberikan pakaian keselamatan bagi setiap kita, engkau dan saya, mengampuni dosa-dosa kita, ya, dan bahkan memberikan kesempatan untuk kita terlibat dalam pekerjaannya, dalam kerajaannya. Semoga itu cukup memberikan penghiburan bagi saudara sekalian, ya. Tidak terus khawatir dengan kondisi pekerjaan, kondisi rumah tangga, kondisi penyakit ini dan itu, ancaman apapun dalam hidup di dunia ini. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dan bahkan Tuhan memberi kita kesempatan untuk ikut terlibat dalam pekerjaannya. Semoga Tuhan menolong kita
semoga sukacita itu juga betul-betul melimpah dalam kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Mari kita masuk dalam doa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih sayang-Mu yang telah memimpin perjalanan kehidupan kami. Sebagai manusia, tidak seorang pun dari kami yang luput dari dosa dan kejahatan kami. Sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan cacat celah, ketidaksempurnaan, bahkan dosa dan kejahatan. Sesungguhnya ya Tuhan, kami lebih pantas menerima murka. Tapi hari ini, kalau kami boleh berdiri di hadapan Tuhan sebagai seorang percaya, sebagai seorang ahli waris kerajaan surga, sebagai seorang yang telah mengenakan pakaian keselamatan, semua itu semata-mata adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang melimpah, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, hidup ini boleh jauh dari sempurna. Hidup yang kami jalani hari-hari memang tidak pernah lepas dari tantangan, kesulitan. Segala sesuatu yang kadang-kadang bisa membuat kami merasa galau, gelisah, khawatir. Ketika kami memikirkan akan hari depan kami. Tapi hari ini kami mau berkaca dari firman-Mu dan kembali merayakan satu sukacita yang besar. Sukacita yang lebih dari segala sesuatunya. Karena sukacita yang kami dengar hari ini, sukacita yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Sukacita yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Sukacita yang Tuhan anugerahkan, yaitu keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk cinta dan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami yang penuh dengan kelemahan ini, tapi menerima pengampunan dari Tuhan. Masa lalu kami sekotor, seburuk, semenjijikkan bagaimanapun. Tapi Tuhan berkenan untuk membuka tangan-Mu, menerima kami, dan melepas pakaian kekotoran kenajisan itu, menggantinya dengan pakaian keselamatan bagi kami. Engkau memperlakukan kami seperti mempelai-Mu sendiri, sebagai pribadi yang paling Kau kasihi, pribadi yang paling Kau hargai. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Terima kasih. Karena itu ya Tuhan, kami mohon biarlah sukacita itu boleh terus mengalir dari kehidupan kami. Sehingga ketika kami menghadapi apapun persoalan dalam hidup ini, kami boleh ingat bahwa kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan sukacita itu tidaklah bisa dirampas dari kami. Sebentar Tuhan, kami juga akan menyaksikan bagaimana saudara-saudara kami, anak-anak kami, adik-adik kami boleh mengaku iman mereka kepada Tuhan di depan khalayak dan di depan Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjadi gembala bagi mereka hari ini dan seterusnya. Dan kami sebagai saksi-saksi memberikan dukungan, memberikan dorongan dan semangat bagi mereka untuk menjalani perjalanan hidup mereka sebagai seorang anak Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Maka sekarang saudaraku, kita akan sama-sama masuk di dalam bagian yang kedua dari pelayanan saya hari ini, yaitu memimpin baptisan kudus bagi ketiga saudara kita. Perlu saya sampaikan beberapa hal di dalam bagian awal ini. Saudaraku, baptisan memang bukanlah satu syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Baptisan bukanlah satu syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena untuk masuk kerajaan surga, hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu kita mengalami lahir baru dan menerima anugerah dari Tuhan Yesus sendiri. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 menyatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lalu kemudian ayat yang sudah kita ingat dari Matius 28 ayat 19 dan 20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, memang baptisan tidak menjamin seseorang untuk masuk kerajaan surga. Tapi baptisan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Baptisan tetap adalah satu fase yang penting dalam perjalanan hidup iman seseorang. Karena lewat baptisan kita mentaati perintah Tuhan sendiri. Yesus berkata, pergi, baptis, ya, dan jadikan semua bangsa muridku. Yang kedua, kita tadi mendengar prinsip yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ketika kita percaya kepada Kristus dalam hati kita, itu perlu dilanjutkan dengan tindakan mengaku dengan mulut kita. Saudara kita yang akan dibaptis hari ini akan melakukan bagiannya. Mereka telah percaya kepada Tuhan dengan hatinya masing-masing. Tapi sekarang mereka akan menyatakannya dengan mulut mereka di hadapan Tuhan dan kita semua sebagai saksi. Karena itu saya memanggil kepada ketiga saudara kita yang akan menerima baptisan pagi hari ini untuk kemudian maju ke depan. Yang pertama adalah saudara Jeremiah Santoso, silakan berdiri dan maju. Yang kedua adalah saudara Renardo Amadius. Yang ketiga adalah saudara Sherwin Siebert. Satu orang peserta baptisan yang lain, yaitu saudara Brandon, hari ini berhalangan, ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka nanti baptisannya akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Sekarang kepada ketiga saudara-saudara yang ada di depan ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab sebagai pengakuan iman saudara. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara dengan sungguh-sungguh berjanji menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melakukan tugas pelayanan dan kesaksian? Yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran yang sesuai Alkitab dan tata gereja Kristen Kalam Kudus? Kepada saudara Jeremiah Santoso, apa jawabmu? Baik. Kepada saudara Renardo Amadius, apa jawabmu? Kepada saudara Sherwin Siebert, apa jawabmu? Baik. Ketiga saudara kita telah menyatakan janji dan tekad mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semua sebagai saksi. Maka biarlah setelah hari ini mereka menerima baptisan itu. Kemudian kita semua sebagai saudara seiman boleh tetap mendoakan, menasehati, mendorong mereka untuk berjalan di jalan iman seumur hidup mereka. Kepada Renardo dan Sherwin bisa duduk, Jeremiah bisa mengambil tempat. Ya. Bisa maju dikit kepalanya. Oke. Ya. Ya. Jeremiah Santoso, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang akan memimpin keluar masukmu, menyertai dan memberkati perjalanan imanmu, supaya engkau boleh menjadi saksi bagi kemuliaan namanya, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Renardo Amadius, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang akan menyertai perjalanan imanmu, memimpin keluar masukmu, menjadikan engkau sebagai saksi bagi kemuliaan namanya hari ini dan seterusnya. Amin.
Sherwin Siebert, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang akan memimpin keluar masukmu, menyertai dan memberkati perjalanan imanmu, untuk menjadi saksi dan kemuliaan bagi namanya hari ini sampai seterusnya. Amin. Saya akan berdiri tetap di sini aja. Saya mengundang kepada ketiga saudara yang sudah dibaptis untuk maju dan menghadap kepada jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyambut kehadiran 3 saudara anggota baru dalam keluarga kerajaan Allah. Mereka-mereka yang hari ini telah menyatakan pengakuan iman mereka, ya, menyatakan janji mereka untuk menjadi seorang anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan seumur hidup mereka. Sesuatu yang kita sendiri semua juga menyadari betul. Ini bukan janji yang mudah. Ini adalah sesuatu janji yang sangat penuh dengan perjuangan, betul ya? Tapi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita semua bahwa Tuhan telah menyatakan kebaikan dan kemurahannya, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, dan akan memimpin perjalanan iman kita sampai kita berjumpa dengan Dia satu kali nanti. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati. Silakan ketiga saudara bisa kembali. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mengajak saudara untuk diam tenang sejenak, mengambil waktu untuk berdoa, mempersiapkan hati sebelum kita menerima perjamuan kudus. Mari kita menenangkan diri sejenak saudara. Tinggalkan dulu alat-alat perjamuan kudus itu. Kita akan mengarahkan hati kepada Tuhan lebih dahulu. Saudara-saudaraku, hari ini kita sudah mendengar satu berita yang menyatakan bahwa kita sudah diampuni. Bahwa Tuhan berkenan hadir ke tengah dunia lewat Natal pertama untuk menyediakan jalan keselamatan bagi engkau dan aku. Supaya kita yang tadinya menjalani hidup dalam segala ketidaksempurnaan, berpakaian manusia-manusia lama dengan kedagingan, dengan segala dosa dan kejahatannya. Tapi kita sudah menerima pakaian yang baru, pakaian keselamatan. Pakaian yang bahkan diumpamakan seperti siap untuk menjalani satu pesta pernikahan sebagai mempelai wanita, karena ia adalah mempelai pria. Sebuah keistimewaan yang begitu luar biasa diberikan Tuhan kepada kita. Sebuah kesempatan, sebuah pengampunan, sebuah penerimaan yang sempurna. Kita yang kotor, kita yang sudah jatuh, kita yang sudah gagal, melakukan dosa kejahatan yang tak terperbaiki di hadapan manusia. Tapi Tuhan berkenan menerima dan mengampuni kita. Hari ini bagi kita yang sudah menerima pengampunan Tuhan, bagi kita yang sudah dibaptis ataupun sidi, kita diundang untuk bersama-sama menikmati perjamuan dengan Tuhan. Perjamuan yang menjadi sebuah lambang, mengingatkan kepada kita, satu hari kelak nanti, ketika kita menyelesaikan perjalanan di dunia ini, ada satu perjamuan kawin yang sempurna di surga. Dan di dalam perjamuan itulah kita diundang untuk menikmati sukacita yang jauh melampaui sukacita apapun yang bisa kita terima di dunia ini. Karena di waktu itulah, dalam perjamuan itulah, kita akan menikmati satu sukacita karena kita bersekutu dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Maka biarlah sebelum kita sama-sama menerima perjamuan kudus di hari ini, kita sejenak datang kepada Tuhan, memohon Tuhan yang menolong kita. Aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sekali lagi
untuk kasih sayang-Mu yang besar. Bagaimana Engkau Allah sendiri rela turun ke dalam dunia dengan segala kekotoran, dengan segala keterbatasan. Dan semua itu Kau lakukan karena Engkau berkenan untuk mengambil kami menjadi mempelai wanita-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami yang jauh dari kelayakan dan kepantasan ini, tapi dipandang begitu berharga oleh Sang Juru Selamat. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami beroleh kesempatan juga untuk menikmati perjamuan yang kudus ini. Biarlah lewat perjamuan kudus yang sebentar kami terima ini, Engkau yang kiranya sekali lagi menyegarkan iman kami. Mungkin setelah 1 tahun, bahkan mungkin hampir 2 tahun berjalan di masa pandemi ini, Engkau dapati iman kami menjadi semakin tawar. Engkau dapati iman kami menjadi semakin dingin. Engkau dapati iman kami menjadi iman yang semakin jauh dari Engkau. Engkau dapati kami menjadi seorang pribadi yang makin tidak lagi punya relasi dengan Engkau. Tuhan, kami memohon, biarlah lewat momen yang indah di hari ini, kami boleh kembali disegarkan. Kami boleh kembali diberikan gairah dan semangat untuk mencari wajah Tuhan. Untuk menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bahkan lebih dari masa-masa yang lalu. Karena itulah sesungguhnya yang terpenting dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan memeriksa hati kami, mengampuni kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Supaya kami dilayakkan untuk makan dan minum semeja perjamuan dengan Tuhan. Dan kami boleh menerima berkat darinya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan diri kami menerima perjamuan kudus hari ini. Amin. Perjamuan kudus seperti yang sudah disampaikan tadi disediakan bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis dewasa atau CD. Bagi saudara yang sudah boleh mengikuti tapi belum menerima kelengkapan perjamuan kudus, mungkin bisa mengangkat tangan untuk dilayani oleh petugas. Masih adakah yang belum? Sementara saudara yang lain mungkin bisa dengan mempersiapkan diri membuka bagian roti saja terlebih dahulu. Plastik pembungkus nanti jangan dibuang supaya bekas gelas atau cawan bisa dimasukkan kembali di sana sebelum dibuang. Saya mengingatkan kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, nanti saat menerima roti dan saat menerima anggur saja baru kita akan membuka masker kita. Baik, kalau semua saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus sudah menerima roti dan cawan anggur perjamuan, kita akan siapkan hati kita akan menerima perjamuan kudus ini. Saudaraku, pada malam waktu Tuhan akan diserahkan, di hadapan murid-muridnya ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu kemudian memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah tiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Lalu kemudian ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, ingatlah bahwa tiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan Tuhan, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Karena itu mari kita menerima perjamuan kudus ini dengan penuh hormat dan rasa syukur. Maka sekarang saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Mari siapkan roti masing-masing di tangan kanan saudara sebelum kita nanti sama-sama menerimanya. Di tangan kami memegang roti dan cawan berisi anggur perjamuan
Dan melaluinya kami diingatkan kepada tubuh dan darah Tuhan sendiri. Kami bersyukur karena kami yang penuh dosa ini. Tapi Tuhan berkenan menyerahkan tubuh dan darah-Mu, menyerahkan nyawa-Mu sendiri sebagai pengampunan dan penebusan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menerima perjamuan kudus ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roti di tangan kita, lambang tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, dihancurkan, supaya kita beroleh keselamatan. Mari kita terima dengan penuh pengucapan syukur. Silakan saudara mempersiapkan cawan masing-masing. Baik. Cawan di tangan kita adalah lambang darah Tuhan, darah anak domba Allah yang ditumpahkan menjadi penebusan dosa-dosa kita. Mari kita terima dengan segala ucapan syukur. Dengan tetap berdiri, mari kita kembali datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur dalam doa kita. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih karunia dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pakaian keselamatan yang telah Kau kenakan bagi kami, orang berdosa ini. Sehingga kami tidak lagi perlu dihantui oleh masa lalu kami, tapi kami boleh menikmati persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih, Engkau bahkan berkenan untuk mengundang kami semeja perjamuan dengan-Mu sebagai tanda penerimaan-Mu kepada kami semua. Kami orang berdosa, tidak lagi dipandang sebagai orang berdosa, tapi dipandang sebagai anak-anak-Mu sendiri. Makan dan minum semeja perjamuan dengan-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau. Biarlah ya Tuhan, lewat semua yang sudah kami alami hari ini, lewat semua yang sudah kami alami dalam perjalanan hidup kami di masa-masa yang lalu, semua itu boleh terus menolong kami untuk mengarahkan iman kami ke depan, menantikan saatnya ketika Engkau kembali datang ke dunia untuk kedua kali, menjadi Raja atas alam semesta, menjadi Juru Selamat bagi kami. Karena saat itulah kami disempurnakan, hidup dalam persekutuan yang manis dan indah untuk selama-lamanya dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah juga persembahan kami, baik persembahan yang kami bawa dalam ibadah ini, ataupun bahkan persembahan hidup kami. Karena lewat semua itulah kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau terlibat dalam pekerjaan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau. Di akhir ibadah ini kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Menjelang masa akhir tahun ini, kami terus memohon pertolongan-Mu supaya keadaan boleh terus dapat dikendalikan dengan baik, dan kami boleh masuk tahun baru nanti dengan optimisme. Kami boleh masuk tahun baru nanti dengan keadaan yang tetap baik dan terkendali, supaya kami jangan sampai mengalami kengerian seperti beberapa bulan yang lalu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami sebagai satu komunitas umat Tuhan boleh terus bertumbuh bersama-sama, mengarahkan hati kepada Tuhan untuk masuk tahun baru dengan penuh keyakinan, optimisme dan semangat. Karena kami tahu kami tidak pernah berjalan sendirian.
Ada Tuhan Sang Immanuel yang akan terus berjalan beserta dengan kami sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima dan memimpin kehidupan kami masing-masing, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga masing-masing. Yang bekerja, yang berumah tangga, yang membesarkan anak, yang merawat orang tua, yang menjalani studi, yang berelasi, semuanya Tuhan kiranya berkenan memimpin kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan yang memuliakan nama-Mu sebagai mempelai-mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah kita. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Maka sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil doa teduh. Natalnya itu yang Sabtu jam berapa ya? Baik saudaraku, satu saja pengumuman yang saya sampaikan pada akhir ibadah hari ini, yaitu berkenaan dengan rangkaian ibadah Natal kita ya. Jadi ibadah Natal di gereja kita akan diselenggarakan 2 kali. Yang pertama adalah perayaan Natal tanggal 25 Desember di hari Sabtu. Itu akan diadakan secara online ya. Jadi saudara tetap bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Nanti pengumuman detail mengenai jam dan platform yang dipakai akan diumumkan lewat media-media sosial gereja kita ya, lewat YouTube ataupun lewat Instagram gereja kita. Sementara itu kemudian pada hari Minggunya kita akan mengadakan ibadah tetap seperti hari ini secara hybrid ya, ibadah onsite dengan kapasitas terbatas. Jadi saudara tetap diharapkan untuk mendaftar lebih dulu lewat nomor WhatsApp gereja kita supaya kursi-kursi disediakan bagi saudara. Lalu kemudian yang tidak bisa hadir tetap bisa mengikuti secara online dari platform YouTube. Itu saja yang ingin saya sampaikan di pengumuman hari ini. Mari kita terus mengarahkan hati kepada Tuhan ya, terus menaikkan doa-doa kita supaya baik akhir tahun ini maupun tahun baru nanti boleh menjadi waktu-waktu yang baik buat kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.